Kemudian isti'dad bitaubah. Kita menyiapkan kematian kita dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala senang kepada hambanya yang selalu bertaubat dan yang selalu membersihkan dirinya. Bahkan kata ulama, walaupun kau bertaubat dalam satu hari 1000 kali pun, maka cepatlah bertaubat. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya berkumpul mengaji di masjid ini dan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, ibadah salat subuh kita, ibadah jamaah salat subuh kita, dan segala amal-amal baik kita. Dan semoga hal tersebut akan dibawa kita sampai ke akhir hayat kita. Karena yang akan dibahas tentang tajhizul mayyit. Mungkin kemarin telah dijelaskan muqaddimahnya. Kemarin yang pemateri mengatakan kitabnya beda. Mungkin nanti ada keterangan yang diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang jenazah. Sebelum kita memasuki tahapan-tahapan tajhiz, merawat jenazah mayit, di sini saya ingin sebelum adab-adab atau sebelum orang itu mati, lebih-lebih ketika istihdar, atau bahasanya sakaratul maut. Sebelumnya kita ini dianjurkan untuk selalu ingat mati, tetapi biqalbih. Kita ini yustahabbuh dzikrul maut biqalbihi. Kita ini disunnatkan ingat kepada kematian tapi dalam hati kita. Jangan selalu disampaikan. Udah remeng kok dekik mun mate, dak remeng dekik mun kok mun mate. Bukan itu, tapi hati kita selalu ingat kepada mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, udkurul hadimal ladzat. Ingatlah kepada yang menghilangkan kelezatan. Apa? Al-maut, yaitu kematian tersebut. Kenapa? Karena kematian tersebut juga itu bisa membantu kita untuk takwa kepada Allah. Ketika kita ingat mati, itu bisa mendorong kita untuk imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Kemudian isti'dad bitaubah. Kita menyiapkan kematian kita dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala senang kepada hambanya yang selalu bertaubat dan yang selalu membersihkan dirinya. Bahkan kata ulama, walaupun kau bertaubat dalam satu hari 1000 kali pun, maka cepatlah bertaubat. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal marid aula bil wasiyah. Kemudian ketika orang itu sudah sakit, maka dianjurkan dia berwasiat. Sejatinya walaupun tidak sakit, kita ini dianjurkan wasiat sebenarnya. Karena mati ini al-mautu atin an qarib kullahu minhu nasib. Dabuna Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, al-mautu atin an qarib kullahu minhu nasib. Mati ini datangnya cepat. Setiapnya pasti punya jatah. Punya jatah kematian. Lah ini kita dianjurkan untuk wasiat sebenarnya. Wasiatnya sudah terapi atau istri kita, anak kita tahu kalau saya tiada,
bagaimana setelahnya. Ya. Soalnya ketika tidak ada wasiat ini banyak ketidaktahuan dari ahli warisnya. Kemudian wa tuhsinudzan billah. Ketika orang ini sudah mau menghadapi kematian, maka yang dianjurkan adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita masih sehat, maka ada dua hal yang harus sama. Apa? Sifat takut dan sifat pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus sama. Sifat takut ini ketika kita oleh Allah diberikan nikmat atau diberikan nikmat di dalam beribadah, nikmat di dalam kehidupan kita, maka kita harus punya rasa takut. Takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Maka introspeksi diri. Terus ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh di dalam kemaksiatan. Naudzubillah, umpama kita mengerjakan kemaksiatan kepada Allah, maka yang harus datang setelah ngerjakan ini, kita terlanjur umpama atau kita khilaf atau kita lupa ya, berbuat maksiat, maka yang harus ada di dalam diri kita adalah ar-raja. Apa? Pengharapan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita takut, waduh saya ini enggak sholat, aduh nanti neraka, saya enggak usah tobat wis. San misan letak abajeng sekali, letak tobat sekali. Ya. Berarti orang ini putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang itu sakaratul maut, maka yang dianjurkan ketika itu adalah ar-raja. Ya. Jadi bukan khauf. Ketika sakaratul maut, yang harus hadir di dalam diri kita bahwasanya Allah ini Ghafur, bahwasanya Allah ini Rahim, bahwasanya Allah Ta'ala ini Maha Pengampun. Ya. Jangan sampai kita putus asa di akhir. Ya. Aduh saya ini sudah masuk neraka, saya tidak dimaafkan oleh Allah. Tidak disarankan ketika sakaratul maut ada ini. Ya. Ketika kita sakaratul maut, maka yang ada adalah ar-raja. Ya. Kita husnudzon, berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah mengampuni kita. Ini yang dihadirkan ketika kita sakaratul maut. Kemudian adab. Ya. Siapa orang yang sakaratul maut itu? Man hadrahul maut walam yamut. Orang yang kedatangan mati dan masih belum, ya, sakarat masih. Sudah kedatangan mautnya itu tapi masih belum mati. Adabnya apa? Orang yang sakaratul maut ditaruh yudja'u al-muhtadir ala jambil ayaman alal kiblah, ditaruh menghadap sama seperti sebagaimana orang di liang lahat menghadap kiblat, dimiringkan ke lambung kanannya ya, sama seperti mayit ditaruh di liang lahat. Ketika orang sakaratul maut coba dihadapkan ke kiblat. Kalau tidak bisa maka mustalqian kofahu ya, telentang, berarti kalau di sini kiblat barat berarti kepalanya di timur ya. Kalau tidak bisa jambul aiman, kalau tidak bisa miring ke kanan menghadap kiblatnya. Kemudian yang kedua tata keramanya ayyulaqqana syahadah, ditalkini syahadat ya, birifkin dengan halus, wala yulahu alaihi, jangan dipaksa. Ya. Jadi jangan ketika sakaratul maut, ayo asyhadu alla enggak, jangan dipaksa. Ya, dibriefkin. Dan jangan mengatakan kul la ilaha illallah, enggak. Jangan mengatakan ayo ucapkan la ilaha illallah, enggak. Tapi caranya langsung ketika ada orang sakaratul maut langsung ditalkini la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi langsung lafadznya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan ditalkin ayo baca la ilaha illallah. Jadi ayo bacanya ini enggak usah. Ya. Jadi caranya itu langsung lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung lafadznya. Ya, diucapkan secara pelan-pelan di pinggirnya biar orangnya langsung mengatakan sama dengan apa yang disampaikan. Dan yang afdol yang menalkin ini bukan ahli warisnya. Ya.
Yang afdol yang menalkini bukan keluarga atau ahli warisnya. Usahakan orang lain, ya. Kenapa? Mungkin karena takut menangis dan lain dan sebagainya. Juga adabnya ketika orang sakaratul maut itu dibacai surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Ya, jadi ada yang baca surat Yasin di pinggirnya dan baca surat Ar-Ra'd. Ayusanadzan billahi wa yurghabu fit taubah wa kitabatil wasiyah. Ini yang tadi, ya. Jadi orang yang sudah hadratul wafah, sudah mau wafat, maka yang besar di dalam dirinya harus husnudzon kepada Allah. Ana indadhanni abdibi falyadun nabi masya. Saya ini tergantung apa prasangka orang hamba saya kepada saya, maka silakan berprasangka apa yang mereka mau. Dan bertaubat dan menulis wasiat. Kemudian setelah mati, sebelum dimandikan, nah, ini apa saja yang harus kita kerjakan? Ini ada mayit sudah wafat, sudah diambil rohnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimandikan, apa saja tata kramanya? Taghmidu ainaihi. Pertama, pejamkan matanya. Jadi kalau wafatnya matanya terbuka, maka harus ditutup. Pertama. Kemudian syaddul lihyaihi bi asabatin aridatin birbituha fawqa ra'si. Lahai ini, rahang ini usahakan ditali. Ya. Ditali ke atas menggunakan kain atau apa, rahangnya ini ditali sampai di atas kepalanya dengan satu kain atau apa ditali. Terus yang ketiga talyinu mafasilihi. Sendi-sendinya di apa ya? Dilemes ya. Karena ketika sakaratul maut itu sangat sakit ya. Mungkin urat-uratnya kejang atau keras semuanya, maka setelah wafat usahakan semuanya digerakkan ya. Sendi-sendinya kalau butuh, bahkan walau biduhnin, kalau butuh minyak ya atau apa yang bisa memperlembut ya gerakannya, itu dipakein nggak apa-apa ya. Kemudian nas'uthiyabihi mautihi, kemudian dicapot pakaiannya ya, pakaiannya dilepas tetapi ditutupi dengan kain yang khafif, yang tipis ya, tapi tetap tertutup auratnya. Kemudian ditaruh di sarir ya, atau di lencak atau di meja atau apa. Yustaqbilu bihil kiblah. Kalau bisa tetap menghadap kiblat sebagaimana orang yang sakaratul maut tadi. Kemudian yang ketujuh, yudau ala batnihi syai'un thaqil. Ditaruh di atas perutnya ini sesuatu yang berat. Ya, sesuatu yang berat ditaruh di atasnya. Kalau di sini contohnya kasaif, ya, pedang kan berat ditaruh di atasnya umpama. Ya, jadi lambung ini biar agak tertekan. Kemudian sambil mengerjakan itu semua, sambil doa kepada mayitnya, sambil didoakan, ya, didoakan. Kemudian yang 9, wayubadiru bibiraati dimmatihi. Segera mungkin membebaskan tanggungan-tanggungan mayit. Ya. Jadi sebenarnya ini bahkan sebelum, nah itu enaknya kalau mayit itu kan wasiat. Saya punya hutang di sini, saya punya hutang di sini. Saya ada uang di sini, ya enak kalau orang keluarganya sudah tahu, ya. Jadi segera mungkin ini bahkan sebelum dimandikan, segera mungkin kalau sudah tahu ketanggungan-tanggungan mayit itu diselesaikan. Wa infadu wasiyatihi, kemudian melaksanakan wasiat mayit, ya. Dan memberitahu kepada khalayak umum atas kematian mayit tersebut, diiklankan. Kemudian setelah itu segera mungkin ditajhiz, ya, dipersiapkan, yaitu pertama dengan memandikan mayit tersebut. Sedangkan tajhizul mayit ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini berarti fardu kepada setiap orang, tetapi ketika ada orang yang mengerjakan maka yang lain gugur. Beda dengan fardu ain. Kalau seperti sholat 5 waktu itu fardu ain.
Ya, satu persatu itu kena wajib. Kalau fardu kifayah ini semuanya kena. Ketika ada orang mati di satu kampung ini, semuanya berkewajiban untuk tajhiz, untuk merawat mayit ini, jenazah ini. Tapi ketika ada orang yang sudah mengerjakan, ada beberapa orang yang siap memandikan, maka sudah lainnya gugur. Yang mengkafani, terus menyolati, terus nanti mengebumikan, menguburkan, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Ini yang dikatakan fardu kifayah. Bagi siapa? Orang yang tahu. Ya, orang yang tahu ada jenazah, itu fardu bagi dirinya dari orang muslim yang mukallaf, ya, itu fardu kifayah. Ini cuman bahasan. Ada kata-kata wa yakfi ghuslul jinni indar ramli khilafan libni Hajar. Andai kata ada jin yang memandikan jenazah, ini khilaf ulama. Menurut Imam Romli itu sudah dianggap cukup. Ya, mungkin saja karena jin ini juga khalqun min makhluqitillah. Jadi jin ini ada. Ya, jin ini ada. Umpama ada jenazah dimandikan jin, ya, dan sudah rapi, maka kata Imam Romli cukup sudah. Ya, tapi Ibnu Hajar enggak cukup. Kemudian siapa mayit yang harus ditajhiz? Yang dimandikan, dikafani, disolati, dikebumikan, yaitu kullu muslimin. Setiap orang muslim, ya, setiap orang muslim selain yang mati syahid dan selain bayi keluron, bayi yang keguguran. Ya. Semuanya ini harus ditajhiz. Muslim, ya, selain yang mati syahid dan sakat, ya, bayi keluron, maka harus mendapatkan 4 perkara ini: dimandikan, dikafani, dikebumikan, disolati, dikebumikan. Ya. Kemudian tentang orang mati syahid, mungkin kita sering dengar orang syahid ini ada syahid fid dunya wal akhirah, ada syahid fid dunya, ada syahid fil akhirah. Ya. Orang yang syahid fid dunya wal akhirah yaitu orang yang mati di medan perang, niatannya li'ilai kalimatillah. Dan yang diperangi orang kafir. Nah, jadi orang yang mati di medan perang, perangnya ini untuk agama Allah. Ya, untuk agama. Terus yang diperangi orang kafir, ketika mati di medan perang, ini orangnya syahid fid dunya wal akhirah. Ya. Maka hukumnya, ini apa sudah dijelaskan? Belum. Hukumnya la yughsalu. Jadi orang yang mati seperti ini enggak usah dimandikan, ya. Wala yusalli alaihi, dan juga tidak usah disolati. Wa yudfanu, maka langsung dikebumikan. Ya. Wa yukfanu, wa yudfanu, dikafani dan dikebumikan. Sudah. Ya. Kenapa tidak dimandikan? Karena biar darahnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak disolati? Karena dia berdarah. Karena masih najis. Nah, itu. Nah, ya. Dan juga sholat ini adalah intinya adalah mendoakan, dan orang yang mati syahid ini maghfur. Ya. Sudah jelas diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Maghfur. Orang yang mati syahid ini sudah pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak perlu disolati, tinggal dikafani dan langsung dimakamkan. Ada syahid fid dunya. Ya, syahid di dunia. Ini siapa? Orang yang berperang tetapi niatnya dunia. Ya, ada orang berperang tapi niatnya bukan karena untuk menegakkan agama Allah. Ya, ini niat sudah bisa merubah nasib seseorang. Ya, ini dikatakan syahid fid dunya. Kenapa? Dia secara hukum dunia dia syahid. Jadi hukumnya sama dengan yang pertama. Orang mati di medan perang ini tidak usah tidak usah dimandikan, tidak usah disolati, cukup dikafani dan dimakamkan. Ya, cukup dikafani dan dimakamkan. Kemudian
Hanya dia tidak di akhirat. Kenapa dikatakan syahid di dunia? Karena niatnya salah. Bukan untuk mengharap ridhonya Allah, tapi untuk dunia. Seperti apa tujuannya? Seperti untuk mendapatkan harta rampasan. Saya berperang harta. Nanti kalau musuh kalah, saya kan bisa dapat harta yang dimiliki musuh tadi. Ya. Ghanimah, jarahan perang. Nah. Dikatakan syahid di dunia karena dia dikasih hukum orang syahid di dunia apa? Ya tadi tidak dimandikan, tidak disolati, cukup dikafani dan dikebumikan. Ya. Yang ketiga ada syahid fil akhirah. Orang mati syahid fil akhirah. Nah ini banyak. Seperti apa? Orang yang mati gara-gara membela harta, membela keluarga, membela dirinya. Nah ini mati. Ya. Naudzubillah di tengah jalan dibegal orang. Ya. Dia bela, ya. Sampai dia mati, dia sampai dibunuh. Naudzubillah. Maka ini syahid fil akhirah. Ya. Dibunuh orang karena menjaga harta atau dirinya atau harga dirinya. Atau orang yang mati karena sakit perut. Ini bahkan ulama mengatakan ada sekitar 70. Ya, tapi di sini cuma dicontohkan orang mati karena sakit perut. Gharik, orang yang tenggelam. Ya, orang yang mati karena tenggelam. Harik, orang yang mati karena kebakaran. Ini orang-orang ini adalah orang syahid fil akhirah. Gimana hukum tajhizinya? Sama seperti orang biasa. Hanya dia mendapatkan pahala syahadah di akhirat. Ya, mendapatkan pahala syahadah di akhirat orang-orang yang mati sebab tadi itu. Wal maktul dulman, orang yang mati karena didolimi. Orang yang mencari ilmu. Orang yang mati karena mencari ilmu. Ya. Tuh diantaranya. Tadi orang yang mati sakit perut. Ya, banyak. Di sini nggak disebutkan semua macam-macamnya orang yang mati syahid fil akhirah. Hukumnya sama seperti orang biasa, harus dimandikan, harus dikafani, disolati dan dikebumikan. Kemudian bagaimana dengan bayi keluron? Nah, ini bayi yang keguguran. Nah, itu gimana cara tajhizinya? Yang termasuk bayi keluron yaitu bayi yang keluar dari ibunya ya sebelum sempurna bulannya, yaitu 6 bulan. Ya. Jadi ada bayi keguguran sebelum 6 bulan, maka ini adalah sakat. Ya. Nah, jadi sebelum umur maka ini ada 3. Pertama, jika bayi tadi, ya, bayi sebelum umur 6 bulan, ya, jika ada tanda-tanda hidup, ya, kayak ketika orang lahir atau berjerit, bergerak atau bernafas, maka hukumnya sama dengan orang yang sudah besar. Ya, dimandikan, dikafani, disolati dan dikebumikan. Jadi ada bayi yang keguguran, ya, bayi keluruan. Kalau ada tanda-tanda ini kayak berjerit, ya, atau bernafas atau bergerak, maka ini hukumnya sama seperti orang dewasa. Jadi dimandikan, dikafani, disolati dan dikebumikan. Nah, yang kedua, jika tidak ada tanda-tanda hidup, ya, jadi tanda-tanda hidup nggak ada sudah, berarti sudah mati dari dalam, ya, mati sudah tidak ada tanda-tanda hidup, hanya dia sudah mulai ada penciptaan manusianya, apa? Sudah ada kepalanya, ya, kepalanya sudah ada umpama atau ada tangannya atau ada
ada kakinya. Berarti mabda'ul khalqi, permulaan penciptaan manusianya sudah ada. Maka ini dimandikan, dikafani, tidak usah disolati dan cukup dikebumikan. Ya. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Romli ditafsir lagi. Ya. Jika keluarnya sebelum 6 bulan, maka dimandikan, dikafani, tidak disolati dan dikebumikan. Kalau keluarnya setelah 6 bulan, maka sama dengan orang besar, dimandikan, dikafani, disolati dan dikebumikan. Jadi bedanya ada di dalam sholat dan tidaknya. Jadi orang bayi sakit ini, ya, ketika dia itu tidak ada tanda-tanda hidup, ya, maka tidak usah disolati menurut Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Romli, jika keluarnya sudah 6 bulan dari kandungan, maka tetap harus disolati, dimandikan, dikafani, disolati dan dikebumikan. Jika yang keluar tidak ada tanda-tanda hidup, tidak ada tanda-tanda manusianya, keluar ya hanya segumpal daging umpama, kepalanya nggak ada, masih belum terbentuk, ya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, masih belum terbentuk, bagaimana? Maka tidak ada kewajiban sama sekali. Hanya sunnah ditutupi dan dikebumikan. Ya. Sunnah ditutupi dan dikebumikan. Kewajibannya sebenarnya nggak ada. Kalau masih belum berbentuk manusia. Ya. Tidak ada bentuk manusianya sama sekali, maka ini cukup, tidak berkewajiban apa-apa. Hanya sunnah ditutupi kain dan dipendam lah istilahnya. Kemudian kita masuk yang pertama. Ya. Ghuslul mayit. Ya. Hukum memandikan mayit pertama wajib bagi siapa? Ketika mayitnya ini muslim, ya, tidak mati syahid, syahid ma'rakah, syahid dunia akhirah yang tadi, yang wajib dimandikan ini muslim, tidak mati syahid, selain bayi keluron yang tidak ada bentuk manusianya. Nah, kan tadi tidak wajib apa-apa. Maka ini hukumnya wajib bagi orang muslim selain orang mati syahid dan bayi yang keguguran tapi belum terbentuk apa saja, tidak terbentuk manusianya. Ya. Boleh bagi siapa? Bagi orang kafir. Ya. Orang kafir dimandikan. Loh ini kafir. Ya boleh-boleh saja. Ya, mau dimandikan tidak dimandikan terserah. Ya, maksudnya boleh secara bukan pas haram. Ya, orang kafir dimandikan haram enggak. Ya. Tapi ya bukan masalah, bukan disolatinya, disolati enggak boleh. Ya, karena sholat itu doa. Nah, hanya ini kafir bagaimana? Dimandikan? Enggak apa-apa dimandikan. Ya, enggak dimandikan ya juga kamu enggak dosa. Kenapa enggak wajib? Gitu. Hanya hukumnya jaiz. Ya. Terus haram bagi siapa? Orang yang mati syahid. Orang mati syahid mau dimandikan, hukumnya haram bahkan. Ya. Yang asalnya wajib bagi orang karena ini sudah mati syahid di medan perang ya, fid dunya wal akhirah, syahid dunya akhirah, maka ini haram dimandikan. Aqallul wuslih, paling sedikitnya memandikan ta'mimul badan bil ma. Intinya meratakan seluruh badan mayit dengan air, itu sudah cukup. Jadi menyampainya air ke seluruh badan mayit. Nah, ini paling sedikit. Yang paling sempurna itu ada tahapan-tahapan. Ya, yang sempurna ini sebenarnya harus ada yang dipraktekkan ya. Ya kita ucapkan saja ya, sambil dibayangkan gimana. Pertama, yudha'ul mayit alal mughtasil. Ya, taruhlah mayit ini di tempat di mana dia mau dimandikan dan diusahakan tempatnya ini yang berlobang dengan tujuan airnya langsung jatuh ke bawah. Biasanya lencak kan ya. Itu sudah pas. Kemudian wa yakunu fi thawbin raqiq, dipakein kain yang tipis. Mustalqiyan ala qafahu wa rajuluhu li jihatil qiblah. Terlentang dengan
muka dan kepalanya menghadap kiblat. Berarti di arah mana? Di arah timur kepalanya. Ya, jadi menghadap gini ke kiblat. Ini yang biar sempurna. Terus dimandikannya di tempat yang sepi. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, biasanya ini bukan jadi tidak sah dan tidaknya ya, ini kesempurnaan. Mimbabil kamal. Jadi usahakan mayit itu disucikannya di tempat yang tertutup. Ya. Kadang kita ya meletakkan mayit itu di depan, ya, di depan rumah, ya cuman dipagari gini, itu kurang baik. Ya, ini mimbabil kamal, bukan tadi syaratnya cuman itu, memandikan mayit cuman air nyampe ke seluruh badan mayit sudah cukup. Ya, yang sempurna bagaimana? Ya, dengan tata keramanya, maka usahakan mayit tadi di tempat yang sepi dan tertutup atap. Ya. Dan mukanya mayit ini tertutup kain tadi. Ya, tutup kain. Kemudian yaj'alul ghasil ala yadil yusra khirqatan. Orang yang memandikan ini, ya, orang yang memandikan tangannya pakai sapu tangan. Pakai kaos tangan ya. Pakai kaos tangan. Itu biasanya pakai yang kalau yang kain itu kan air masuk ya, pakai yang plastik ya, pakai yang karet lah istilahnya. Khirqah. Terus air disiram ke mayit dari arah atas ila qadamaihi, dari arah kepala mayit sampai ke arah kakinya. Wa yudliku biyadil yusra jami'a badani. Tangan yang tadi pakai khirqah itu sambil menekan seluruh badan mayit. Ya. Seluruh badan mayit. Wa yughasil al-mayyit birifqin. Jadi gini. Jadi jenazah itu ini kan tangan kirinya yang memandikan. Jadi tangan kanan ini dari bawah dan jenazah ditaruh di rukbah ya. Di lutut yang memandikan. Ya, agak agak bukan datar gini tapi agak diangkat gitu lah. Ya. Agar yang masih tersisa kotoran di dalam perutnya itu agar turun. Itu maksudnya. Kemudian tangannya tadi menekan perutnya agar semua yang masih ada dalam perut keluar. Juga disunat dianjurkan pakai bukhur ya, pakai dupa agar bau yang keluar dari mayit tidak tercium oleh orang ya. Jadi usahakan ada wewangian yang dibakar di sana pakai bukhur atau dupa ya, agar bau yang keluar dari badan mayit itu tidak tercium oleh orang sekitarnya. Kemudian orang yang memandikan tadi mengistinja, ngilai. Ya. Jadi kemaluan depan atau belakang mayit itu dengan tangan kirinya tadi yang pakai khirqah. Kemudian disiramkan air agar yang keluar dari kemaluannya tadi bersih. Ya. Kemudian orang yang memandikan membersihkan kotoran-kotoran di bawah kuku, di telinganya, di hidungnya, di mulutnya, ya, dan di sela-sela matanya, ya, dibersihkan itu semuanya. Kemudian setelah selesai dimandikan, mayit itu diwudui oleh yang memandikan, diwudui, ya. Niatnya ini wajib. Ya. Hukum mewuduinya ini sunnah. Ya. Tadi kan hanya yang wajib itu menyampaikan air ke seluruh badan. Sunnah mayit ini diwudui, tapi niatnya wajib. Ya. Jadi ketika sampean mau wudui mayit, maka harus niat. Ya, niat mewudui mayit tadi. Kemudian sunat berdoa. Kemudian basuhan terakhir ini menggunakan kayu sidr. Cak rembeturnya kayu bukol. Ya. Kalau tidak ada pakai sabun atau yang lainnya. 3 kali.
Eh, kemudian ini harus peragaan ya. Intinya mayit tadi dibersihkan dengan secara sempurna oleh orang yang memandikannya, ya, dipijat dan dikeluarkan semua kotorannya, dan di sela-sela ya, itu juga harus kena air. Ya. Kemudian basuhan yang terakhir atau basuhan yang ketiga, ini digunakan air dicampur dengan kafur. Ya. Selain itu ada yang memang sudah ada itu dicampur di kafur, itu disirami terakhir. Ya. 3 kali kan tadi, atau lebih sempurna kali bisa diulangi sampai 5 kali, atau 7 sampai terakhir 9 kali. Ya, 9 kali. Kemudian orang ini masalah-masalah dalam yang biasanya timbul di dalam memandikan mayit. Pertama, orang yang memandikan mayit ini yaghuddul basar, ya. Jangan melihat. Jadi kan mayit itu diberi kain, ya. Jadi tangannya saja yang keluar, nggak harus dibuka atau dilihat. Ini secara adab ya, bicara adab ya. Fil mughtasali basarahu wujuban. Oh, ini wajib, ya. Jadi karena aurat, ya. Aurat tidak boleh melihat aurat mayit, tetap tidak boleh. Maka sebisa mungkin, seusaha mungkin mayit itu ditutup dengan kain. Cara mandikannya bagaimana kita tidak melihat auratnya mayit. Kalau selain aurat, ini hukumnya sunnah. Sunnah kita tidak melihat. Ya. Jadi jasad mayit dari semua anggotanya, sebisa mungkin kita cuma tangan yang jalan, tidak usah dilihat. Ya. Tapi kalau auratnya, ini hukumnya haram dilihat. Ya. Kalau bukan auratnya, ini sunat tidak dilihat. Kemudian setelah mandi, anggotanya tadi juga ros-rosannya ini digerakkan, ya. Kemudian dilap biar kain kafannya tidak basah, dilap dengan handuk dan lain sebagainya. Dimakruhkan mengambil sesuatu dari mayit, rambut, kuku, ini makruh hukumnya. Ya. Diusahakan orang yang memandikan mayit ini orang yang amanah. Apa orang amanah maksudnya? Ketika melihat yang baik, ini bisa disebut, ya, jenazah ini wangi, senyum, maka nggak apa-apa dibilang ke orang. Tapi idza didduhu satarahu. Jadi kalau melihat yang tidak sama, oh mayitnya ini bau, mayitnya ini keras atau apa, maka jangan bilang kepada orang. Ya, biar tidak jadi fitnah di antara orang yang lain. Nah ini, jadi yang memandikan ini orang yang usahakan orang yang saya tak panggempang abenta. Kemudian yang lebih utama memandikan mayit laki-laki ya laki-laki, ya, dan yang punya ilmu. Kemudian itu didahulukan. Boleh memandikan suami kepada istri, istri kepada suami, ini boleh. Ya. Tapi yang lebih utama tetap kalau laki-laki ya orang laki-laki, kalau perempuan ya perempuan, seperti itu. Kalau tidak menemukan, ya, ada mayat perempuan, tidak ada perempuan yang memandikan, yang ada cuma laki-laki, nggak ada suaminya, bagaimana? Ya, atau sebaliknya, ada mayat laki-laki, nggak ada yang memandikan orang laki-laki, ya, istrinya nggak ada, ya, maka maka mayitnya ditayamumi. Jadi kalau yang memandikannya ini nggak boleh, maka jalannya mayitnya ini ditayamumi. Nah, mungkin itu, ya,
Sebelum ada yang mau tanya, kemarin saya ada sedikit kekeliruan dari keterangan saya kemarin tentang sholat duha. Ya, sholat duha kemarin saya bilang sholat witir dan sholat duha itu tidak ada witir 2 kali dalam satu malam, tidak ada duha 2 kali dalam satu hari. Ya. Kemarin saya katakan tidak ada duha 2 kali dalam satu hari. Ada yang tanya, kalau di sini sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, apakah nanti tidak boleh sholat duha? Kemarin saya jawab tidak boleh. Ya, jadi gini. Jadi setelah saya baca lagi, jadi memang lafadznya itu wala tushra'u sholatuha marrataini. Jadi sholat duha ini tidak disyariatkan sholat 2 kali. Wa inna malaka antusolliya minha rakataini masalan biniyatil aut lil ikmal. Hanya kamu boleh, ya, kamu boleh niat sholat 2 rakaat, kemudian nanti kamu niat mau menyempurnakan. Ya. Jadi cak kasrah, kalau hitungan duhanya belum selesai, ya, hitungan duha ini ada beda-beda. Ada yang mengatakan paling banyak ini 8, ada yang mengatakan 12. Ya. Jadi umpama dia masih punya hitungan ini, maka masih diperbolehkan nanti sholat duha lanjut. Karena sholat duha ini tidak disyaratkan berkelanjutan, ya, tidak disyaratkan mutataba'ah. Yang penting masih ada di dalam waktu sholat duha. Sebenarnya sama dengan witir tadi. Nah, jadi witir tidak ada witir 2 kali karena witir ini kan ganjil istilahnya. Jadi kalau witirnya setelah isya itu 3 kali sudah ganjil, kan itu masih boleh ikmal istilahnya, menyempurnakan dengan hitungan yaitu 11. Berarti tinggal menambah 8. Ini diperbolehkan menurut Imam Ibnu Hajar. Ada sebagian ulama memang tidak memperbolehkan. Berarti hitungannya belum selesai. Sama ternyata duha juga seperti itu. Ya, jadi kemarin saya salah mengatakan bahwasanya duha itu, kalau di sini yang tanya kemarin sholat duha 4 rakaat apakah nanti tidak boleh? Kemarin saya jawab tidak boleh. Itu salah. Ternyata yang tidak boleh itu kalau hitungannya sudah pas. Kalau kita mengambil yang 8 rakaat, umpama di pagi hari sampean di sini sholat duha 8 rakaat, selesai, hitungan selesai. Ya, berarti hitungan duha kan 8 rakaat menurut sebagian. Kita ngambil yang 8 umpama. Selesai 8 rakaat, maka nanti tidak boleh ada duha lagi. Nah, itu maksudnya. Ya. Tidak boleh yang dikatakan tidak ada duha 2 kali karena tidak disyariatkan, karena sudah selesai hitungannya. Tetapi kalau hitungannya tidak selesai, maka ini masih diperbolehkan. Jadi umpama di sini sholat 2 rakaat. Nanti nyampe rumah 2 rakaat lagi. Nanti bangun jam 10 setelah dari kantor umpama 2 rakaat lagi. Maka itu masih diperbolehkan. Ya, selagi masih berada di dalam waktu sholat duha. Sama dengan sholat ba'diyah. Ba'diyah duhur umpama. Itu kan sholatnya 4 rakaat. Nah, di masjid setelah sholat duhur sholat 2 rakaat. Nanti pulang ke rumah sholat 2 rakaat ba'da duhur, maka diperbolehkan selagi ada di dalam waktunya dan hitungannya masih ada di dalam hitungan tersebut, gitu ya. Nah, jadi kemarin karena saya cuma pernah ingat terlintas lafadznya tidak disyariatkan sholat duha 2 kali. Nah, ternyata juga sama maksudnya, kalau sudah hitungannya sempurna maka ini tidak disyariatkan sholat lagi sudah, karena sudah pas, gitu loh. Tetapi kalau niatnya audah untuk menyempurnakan, ya, oh tadi saya sholat duha masih 4 rakaat, saya masih punya 4, maka masih diperbolehkan sholat duha asalkan masih ada di dalam waktunya. Ya. Mungkin ada yang mau tanya tentang jenazah tadi atau tentang yang lain, kita bisa jawab, kita jawab. Nanya masalah itu kan ada mayit segera dimandikan atau kadang-kadang ada yang di tempat mayit nanti tunggu keluarganya baru dimandikan dulu apa tunggu pagi nih nanti sore baru datang dia baru dimandikan apa pagi ini atau dimandikan Ya. Kalau sunnahnya memang secepat mungkin, ya. Jadi semua tajhiz ini, ya,
Jika yang ada bisa, maka diusahakan segera mungkin, gitu loh. Maksudnya apa? Kecuali yang ditunggu memang umpama seperti tadi contohnya, nggak ada yang bisa memandikan ini kecuali dia. Ya, maksudnya ini nggak ada orang nggak ada orang laki-laki, semuanya keluarganya perempuan yang ada. Yang laki-laki cuman ini, maka ini ditunggu kerabatnya atau siapa, maka harus ditunggu, gitu loh. Jadi kalau sudah ada, maka sunnahnya memang segera mungkin. Kalau tidak segera dimandikan bagaimana? Ya belum, ya nggak berdosa, gitu loh. Hanya kalau sampai mayit itu nanti berbau atau apa, itu yang bermasalah nantinya, seperti itu. Jadi sunnahnya itu memang segera mungkin. Ya. Jadi ketika mayit sudah jenazah ini sudah ada yang memandikan, sudah pas, maka segera mungkin dimandikan seperti itu. Ya. Segera mungkin dimandikan. Gimana? Oh enggak, gini maksudnya, aqallul wusli itu kewajiban memandikan mayit itu paling sedikit air sudah nyampe ke seluruh badan mayit itu sudah sah. Nah, gitu loh. Jadi aqallu paling sedikitnya, berarti kewajibannya ini paling sedikitnya kewajiban, intinya memandikan mayit itu nyampaikan air ke seluruh tubuh mayit. Sudah. Yang sempurna yaitu dengan tadi dipijat mayitnya, ditekan perutnya, ya, terus di kuku-kukunya dibersihkan. Ini kesempurnaannya, gitu lah. Ah, iya selagi badannya itu masih ketemu, ya itu wajib harus dimandikan tetap, ya tetap dimandikan, dikumpulkan, dimandikan, ya. Lah ini ya perlu penanganan khusus kalau masih darahnya mengalir atau apa, ya. Tetap wajib dimandikan, ya. Semua anggota mayit yang ada itu tetap wajib dimandikan. Tadi bentar ya. Tadi ada. Oh, si. Kalau di sini ada lafaz gini, idza ta'addara ghuslu. Jika tidak memungkinkan memandikan, ya. Tidak memungkinkan memandikan mayit ini, karena apa? Karena tidak ada air, atau badannya mayit hancur. Ya. Seperti karena kebakar. Nah, ini gimana? Yumim kadalik. Ini ditayamumi saja. Ya. Jadi kalau badannya ini hancur dan air bisa merusak kepada badan mayit ini, berarti ini contohnya mayit yang terbakar. Ya. Kalau yang terpotong tadi kan kalau masih dikumpulkan kan masih bisa disiram dengan air, ya pakai air. Umpama ini jenazahnya ini karena kebakaran dan kulitnya lepuh ya. Nah, jadi kena air nanti bisa hilang atau kolet dan lain sebagainya. Ini maka cukup ditayamumi seperti itu. Ya. Cukup ditayamumi. Pakai debu. Ya. Tayamum ini debu, jangan salah bukan pasir. Jadi kalau pasir nggak ada debunya belum cukup. Jadi debu yang kalau debu asli debu lah sudah ya. Ya ditayamumi muka dan tangannya itu. Kenapa?
Ah. Yang saya temu masih apa boleh nggak ditayamumi, saya belum menemukan. Ya. Jadi jalan akhir nggak ada air tetap harus ditayamumi. Seperti itu. Ya. Gimana? Tapi saya nggak tergambar maksudnya rusak gimana? Maksudnya ya sebisa mungkin kita tetap harus mayit tadi harus ditayamumi. Ya. Entah nanti apakah boleh. Saya belum menemukan ibarat tadi. Yang ada kalau tidak bisa dimandikan maka jalannya adalah tayamum. Idza ta'addara al-ghuslu yummim kadzalik, maka ditayamumi seperti itu. Mungkin ada lagi? Apa sudah cukup? Eh. Harus napa? Harus napa? Ar-Ra'du. Dikerjakan semuanya. Ya. Bentar. Jadi oh gini, apa? Tadi yang talqin ini birifkin. Ya. Kita wala yulahu alaihi. Yulahu ini jadi menalkinannya itu dengan secara halus. Bukan tidak bersuara ya. Ini bukan bertentangan sebenarnya. Jadi cara kita menalkini mayit ini dengan halus maksudnya bukan tidak keras bukan suaranya ya. Tapi cara kita ngajak dia baca kalimat la ilaha illallah ini dengan halus. Jangan memaksa, jangan kita ini kobeter maksudnya kita yang gemetar atau dan lain sebagainya enggak, tapi kita dengan halus. Ya. Jadi yulakinnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi mayit itu sekiranya orang yang mau mati itu tenang, gitu loh. Ya. Nah, kemudian juga di sekitarnya itu juga dianjurkan dibaca surat Yasin dan juga surat Ar-Ra'd. Ya, ini bisa satu orang atau ya banyak orang. Maksudnya sambil ditalkin orang-orang di sekitarnya sambil baca Yasin, sambil baca surat Ar-Ra'd. Ya, bukan mayitnya yang baca Yasin ya. Bukan orang yang mau wafat ini bukan. Ya, tapi maksudnya di sampingnya, di sekitarnya baca surat Yasin, baca surat Ar-Ra'd. Kalau talqin memang mayitnya sekiranya bisa melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sekitarnya yang baca surat Yasin dan Ar-Ra'd. Kalau yang muhtador, orang yang sakaratul maut, ini sekiranya ada kalimat yang keluar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sambil ditalkini seperti itu. Hanya caranya talkin itu jangan ayo ngucap la ilaha illallah, enggak usah. Jadi kita langsung lafadzkan saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, langsung dilafadzkan, langsung lafadz talkinnya saja. Ya, lafadz kalimat syahadatnya. Seperti itu. Ya, enggak usah diajak ayo baca la ilaha, enggak usah. Ayo bacanya ini enggak usah. Jadi kita cara talkinnya ini langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, itu dengan pelan, kita ini jangan jangan gemetar atau jangan menangis. Nah, itu birifkih, dimakna birifkih dengan halus seperti itu maksudnya.
Ya. Sedangkan orang-orang di sekitarnya dianjurkan baca surat Yasin dan surat Ar-Ra'd seperti itu. Ya tentunya jangan juga ya enggak usah pakai, tentunya dengan tenang ya, dengan tenang juga. Ya dengan harapan baca kalimat syahadat dan yang hadir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan ketika sakaratul maut ini kita ini yang hadir banyak yang mau hadir, ya terutama setan. Ya, itu dikatakan membawa air atau membawa, karena orang yang sakaratul maut itu dikatakan dahaga, kering, di sininya kering. Nah, jadi ada setan yang bawa ini, ya bayangannya kemana-mana. Jika mengambil yang ada di setan ini, nanti setan ngasih syarat, kamu harus keluar dari Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, dan juga yang akan hadir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita minta kepada Allah, husnul khatimah. Bagaimana akhir hayat kita yang ada di dalam, yang hadir kepada kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.